Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristan Hikmah. Saya dari program studi S1 Keperawatan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teknologi pada sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Selanjutnya ada teknologi sistem pernapasan. Teknologi sistem pernapasan adalah alat yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan sistem pernapasan. Dikarenakan permasalahan dari sistem pernapasan itu beragam, mulai dari kesulitan bernapas, kelainan karena penyakit tertentu, dan lain sebagainya. Maka diciptakanlah beragam alat untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Teknologi sistem pernapasan berikutnya yang akan kita bahas adalah spirometer. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Dengan menggunakan alat ini, maka kondisi paru-paru dapat didiagnosa dengan cepat dan bisa didapatkan hasilnya secara langsung. Untuk mengetahui kondisi paru-paru, maka spirometer ini akan mengukurnya dan kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik-grafik untuk menentukan baik atau tidaknya, maka grafik dari hasil pengukuran tersebut akan dibandingkan dengan grafik pada kondisi paru-paru normal. Spirometer sangat penting perannya dalam dunia kesehatan paru-paru. Spirometer berperan penting pada penyakit obstruktif kronis (PPOK). Teknologi sistem pernapasan yang satu ini mampu mendiagnosa penyakit mulai dari pertama kali penyakit itu didiagnosa hingga selama proses pengobatannya. Kapan spirometer perlu digunakan? Alat ini bisa mulai disarankan kepada pasien ketika pasien mengeluhkan adanya gangguan pada sistem pernapasan. Jenis gangguan ini bermacam-macam, mulai dari sesak napas, batuk, keluarnya lendir yang berlebihan, dan lain sebagainya. Selain penyakit paru obstruktif kronis, ternyata spirometer ini bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit lainnya seperti asma, bronkitis kronis, emfisema, fibrosis paru, dan lain sebagainya. Saat Anda menjalankan tes pada paru-paru, Anda menggunakan spirometer, maka pihak dokter akan meminta Anda untuk duduk dengan posisi senyaman mungkin. Selain itu, hidung Anda akan ditutup menggunakan alat yang mirip dengan klip. Setelah itu, Anda akan diminta menarik napas sedalam-dalamnya dan menahannya selama beberapa detik. Untuk kemudian dihembuskan kembali ke dalam alat yang merupakan bagian dari spirometer ini, namanya mouthpiece. Proses menghembuskan napas kembali harus Anda lakukan secara cepat dan dilakukan sekuat mungkin. Selanjutnya, teknologi pada gangguan kardiovaskuler. Ada teknologi pacemaker atau pacu jantung. Pacu jantung atau pacemaker adalah sebuah alat tenaga baterai yang ditanamkan dengan pembedahan ke dada dan mengirimkan sinyal untuk mengatur detak jantung. Ini direkomendasikan bagi pasien yang memiliki masalah jantung yang menyebabkan jantungnya berdetak terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga menimbulkan beragam gejala seperti pingsan, pusing ringan, napas pendek, dan mudah lelah. Bagaimana proses pemasangan alat pacu jantung dilakukan? Prosedur pemasangan pacemaker dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dokter akan membersihkan area di dekat bahu pasien dengan cairan antiseptik, kemudian jarum lalu dimasukkan ke dalam pembuluh darah, pena di bawah tulang selangka. Kemudian dokter menggunakan jarum tersebut untuk mengarahkan kabel yang mengontrol pacemaker melalui pena hingga ke jantung. Selanjutnya, dokter akan menggunakan pemeriksaan pencitraan dengan sinar X, yaitu fluoroskopi, untuk membantu dalam mengarahkan kabel ke posisi yang tepat. Selanjutnya, dokter akan memastikan kabel tersebut berfungsi dengan baik. Dan selanjutnya, sayatan kecil di dada akan dibuat dan kotak kecil yang berisi generator
pacemaker dan baterainya akan dimasukkan. Setelah selesai, sayatan akan ditutup dan pemeriksaan EKG dilakukan guna menguji efektivitas alat pacu jantung tersebut. Apa yang perlu diperhatikan setelah pemasangan alat pacu jantung tersebut? Setelah operasi pemasangan alat pacu jantung, pasien perlu menjalani rawat inap selama 1 malam. Selama periode ini, dokter dan perawat akan memastikan pacemaker-nya berfungsi dengan baik. Pasien dapat kembali beraktivitas normal dalam beberapa hari pasca operasi. Namun, ada larangan seperti jangan berolahraga berlebihan atau mengangkat beban berat selama 1 bulan setelah prosedur. Yang kedua, hindari pemberian tekanan pada area pemasangan alat pacu jantung tersebut. Apa saja komplikasi pemasangan alat pacu jantung? Meski jarang terjadi, prosedur pemasangan alat pacu jantung ini dapat menimbulkan beberapa komplikasi yang meliputi infeksi pada lokasi pemasangan alat pacu jantung tersebut, reaksi alergi terhadap zat pewarna atau anestesi yang digunakan selama prosedur, terus bengkak, memar, atau pendarahan pada lokasi pemasangan pacemaker tersebut, terutama bila pasien tengah mengonsumsi obat-obatan pengencer darah. Terus selanjutnya ada kerusakan pembuluh darah atau saraf di sekitar lokasi pacemaker, dan yang terakhir ada kolaps paru-paru. Selanjutnya, teknologi pada gangguan sistem hematologi. Terapi gen adalah tindakan medis yang melibatkan pengguna gen untuk mengobati atau mencegah penyakit. Kenapa terapi gen diperlukan? Terapi gen digunakan untuk mengobati gen yang rusak, sehingga dapat menangani gangguan kesehatan atau membantu tubuh melawan penyakit. Para ilmuwan sedang meneliti beberapa metode terapi gen yang meliputi: yang pertama, mengganti gen yang mengalami mutasi. Sel tubuh rusak karena gen tertentu tidak bekerja dengan baik atau mengalami kerusakan. Pengganti gen yang rusak ini dapat membantu dalam mengobati penyakit. Salah satu contohnya adalah gen P53 yang berfungsi mencegah pertumbuhan tumor. Beberapa jenis kanker disebabkan oleh gangguan pada gen ini. Ketika gen P53 yang dirusak diganti dengan gen yang sehat, sel-sel kanker diharapkan akan mati. Yang kedua, memperbaiki gen yang mengalami mutasi. Gen yang mengalami mutasi dapat dihentikan agar tidak menyebabkan penyakit. Gen yang sehat bisa diatur untuk bekerja sehingga mampu mencegah terjadinya penyakit. Yang ketiga, membuat sistem imun mengenali sel yang sakit. Pada beberapa kasus, sistem kekebalan tubuh tidak menyerang sel-sel sakit. Pasalnya, sistem imun tidak menganggap sel sakit tersebut sebagai ancaman. Terapi gen dapat digunakan untuk melatih sistem imun agar mampu mengenali dan menyerang sel-sel tubuh yang sakit. Siapa yang membutuhkan terapi gen? Terapi gen diharapkan dapat menjadi pilihan pengobatan sebagai penyakit, misalnya kanker, cystic fibrosis, penyakit jantung, diabetes, hemofilia, dan AIDS. Beberapa uji klinis terapi gen telah menunjukkan keberhasilan dalam mengobati beberapa jenis penyakit, di antaranya hemofilia, kebutaan yang disebabkan oleh retinitis pigmentosa, leukemia, gangguan sistem kekebalan tubuh yang parah. Bagaimana prosedur terapi gen dilakukan? Salah satu contoh prosedur terapi gen diantaranya sampel darah atau sumsum tulang belakang pasien akan diambil. Selanjutnya, di laboratorium, sampel tersebut akan dikenalkan pada virus atau vektor perantara lain yang mengandung materi genetik tertentu. Selanjutnya, ketika vektor sudah masuk ke dalam sel tersebut akan disuntikan kembali ke jaringan tubuh atau pembuluh darah pasien. Dan yang terakhir, vektor tersebut sudah mengandung materi genetik yang diperlukan untuk terapi gen. Apa saja risiko komplikasi terapi gen? Yang pertama, ada reaksi sistem imun yang tidak diinginkan. Sistem imun tubuh dapat menganggap virus yang dimasukkan sebagai ancaman.
dan menyerangnya. Hal ini bisa memicu peradangan bahkan gagal organ. Yang kedua, virus menyerang sel yang salah. Karena dapat menyerang lebih dari satu sel, ada kemungkinan virus menyerang sel lain yang sehat. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya penyakit lain seperti kanker. Yang ketiga, infeksi yang disebabkan oleh virus. Ketika dimasukkan ke dalam tubuh, ada kemungkinan virus memicu infeksi tubuh dan menimbulkan penyakit. Dan yang terakhir, ada kemungkinan terbentuknya tumor. Bila gen baru dimasukkan ke dalam DNA yang salah, tumor bisa saja terbentuk.